kita harus apresiasi pihak-pihak yang telah berjuang dalam hal ini membawa persoalan-persoalan ketenagakerjaan hingga ke MK, ya, sebagai satu institusi yang secara konstitusional akhirnya memberikan satu kepastian. Ada angin segar di situ. Pertanyaannya, apakah angin segar itu hanya sifatnya sementara saja? Karena musim kemarau kan itu dalam hal ketenagakerjaan sangat panjang sudah. Itu satu. Kalau menelisik pasal yang sebanyak 21 pasal, ya mohon maaf saya juga belum baca tuntas. Jadi belum bisa komentar itu. Tetapi kalau melihat dalam persoalan yang ada, yang dipersoalkan di MK itu kan adalah hal-hal yang sifatnya material ya. Persoalan ketenagakerjaan telah ditetapkan sebagai sesuatu hal yang spesifik, yang memiliki kekhususan, bahasa istilah hukumnya lex specialis, sehingga yang diinginkan adalah penanganannya pun juga dilaksanakan secara khusus. Yang dimaksud dengan khusus adalah tidak saja hal-hal yang material diperjelas, tetapi juga dalam kaitannya proses mendapatkan atau pemenuhan hak tersebut, atau dalam hal ini dari sisi formil. Masuk dalam persoalan formil juga bagaimana tentang eksekusi dari penyelesaian pemenuhan hak tersebut juga. Panjang kemarau kita ini, dan itu sudah bukan menjadi rahasia, karena sudah sangat banyak yang mengalami, dan kawan-kawan pun juga menyadari itu, bahwa urusan ketenagakerjaan kita itu sangat problematik. Itu tadi, dari sisi material, lalu dari sisi formil, lalu dalam sisi penyelesaian, lalu dalam hal pemenuhan atas penyelesaian persoalan. Ini yang kita perlu tuntaskan, karena tidak ada gunanya hak-hak tersebut dipenuhi secara material, namun kita mengalami begitu sulit untuk mendapatkan hak-hak material tadi. Jadi kalau ditanyakan apa tanggapan tentang MK, ya satu sisi dalam hal material kita mendapatkan angin segar untuk itu. Tapi yang kedepannya dari formil dan penyelesaian saya belum melihat itu. Karena belum final kan? Apanya? Semuanya kan? Ya finalnya, contoh gini, mungkin saya bisa kasih ilustrasi kasus saja. Ketika terjadi perselisihan antara pekerja dan pengusaha, lalu perselisihan maksudnya berarti tidak ada kesepakatan antara hak-hak normatif. Disepakati untuk tidak sepakat, baik perusahaan maupun pekerja membawa persoalan itu dalam proses mekanisme penyelesaian perselisihan. Dalam proses itu ada bipartit tadi, ada mekanisme tripartit, sampai harus masuk ke pengadilan. Yang waktu pengadilan normatifnya pun juga itu ada, tapi kenyataannya secara faktual tidak mencerminkan, tidak dijalankan, ya, tidak terjalankan dengan baik. Toh kalaupun ada, ya, tapi mostly tidak digunakan itu. Tingkat pertama, lalu sehingga masuk tingkat kasasi, lalu setelah tingkat kasasi, kalau dari sisi pekerja clear, setelah misalnya ada penetapan, karena persoalan misalnya hak, berarti cukup sekian haknya. Kalau misalnya dia dikalahkan, di PHK selesai. Tetapi kalau saja pekerjanya yang dimenangkan, lalu bagaimana pemenuhan haknya? Ada putusan. Putusan tidak dijalankan oleh pihak yang kalah. Dalam hal ini misalnya pengusaha. Terus bagaimana? Pekerja harus meminta kepada pengadilan, mengajukan permohonan untuk eksekusi misalnya. Ternyata di situ ada acara lagi, ada formilnya lagi untuk melaksanakan.
pengusaha tidak menjalankan misalnya, atau perusahaan tidak menjalankan, terus bagaimana? Ya, berarti harus ada eksekusi. Eksekusi harus jelas apa yang akan dieksekusi, karena meskipun putusan pengadilan itu sifatnya eksekutorial, tetapi kenyataannya juga tidak begitu. Jelimet juga ya. Oh, Syarat. saya ribet apa nggak ngerti dah. Jadi jelimet. Makanya ada kawan-kawan menggunakan istilah persoalan ketenagakerjaan dengan segala keagungan. Ya, keagungan hak-hak yang ada ternyata itu hanya menjadi sebuah kemenangan di atas kertas. Ya, kemenangan di atas kertas. Dan seluruh proses tadi itu waktu, biaya. Emang dari perusahaan yang keluarkan? Kan enggak. Ini dia. Jadi dituntutnya besar enggak apa-apa. enggak apa-apa. Kalau tentu yang diperjuangkan kecil gimana? Jadi ada ketidakadilan secara nyata yang dialami oleh pekerja dan negara tidak hadir di situ. Sudah jalan mesinnya tuh. Kira-kira itu. Jadi persoalannya apa? PR kita masih banyak, ya, sangat banyak, ya. Yang kita inginkan, jikalau bicara idealnya seperti apa? Ketika ada perselisihan, maka harus ada kepastian hukum di situ dalam rangka pemenuhan keadilan dan kemanfaatan. Kalau kepastian hukumnya ada tapi tidak berkeadilan atau bahkan tidak bermanfaat, terus bagaimana? Ya, buat siapa? Ya, jadi kalau itu berbicara dalam konsep tataran atau perspektif dari pekerja. Tapi sebenarnya kalau konsep formil dan penyelesaian eksekusi itu juga kepentingan pengusaha. Tapi karena memang relasi kuasa atau kondisi bahwa pekerja itu tidak lebih baik dari perusahaan, malah justru mereka sangat terbatas atas seluruh keterbatasan yang ada. Bisa saja jikalau para pihak membuat sebuah strategi. Yang jadi masalah jikalau ternyata strategi itu justru tidak memberikan kepastian. Itu yang kita persoalkan. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Tetap berjuang, tetap melawan. Ya, bahasanya berjuang, tetap berjuang lagi ya, kira-kira gitu. Ini kalau pesimis terkait dengan realita yang ada, ya. Tapi kalau kita harus optimis, pasti tidak mungkin tidak. Tetapi untuk mendapatkan tujuan tadi, kita berharap itu bisa terselesaikan dengan periode kepemimpinan Bapak Presiden kita, ya. Dan tentunya dengan semangat-semangat yang rekan-rekan aktivis, dengan semangat pembaruannya, semoga ini bisa terselesaikan dengan baik untuk kepentingan pekerja dan perusahaan atau pengusaha. Demikian, terima kasih.